Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan di Sisi Sadar Internet. Bukan sekedar channel, ini bukan sekedar video, ini adalah portal ke realita yang disembunyikan kawan-kawan. Dan di sini kita bangun bareng-bareng. Bukan untuk jadi lebih pintar, tapi untuk jadi lebih bebas dan lebih sadar. Teman-teman klik bukan karena teman-teman disuruh, tapi karena teman-teman sudah muak dikendalikan dan sudah muak dikontrol. Baik, teman-teman. Ketika kamu bangun pagi hari, kemudian cek saldo dan entah kenapa uangmu makin menipis. Padahal teman-teman, kamu nggak belanja yang aneh-aneh, nggak foya-foya, tapi tetap saja habis. Kamu buka aplikasi belanja dan muncul notifikasi barang incaranmu diskon 70%. Hari ini saja atau hanya hari ini. Kamu tergoda, kamu bilang dalam hati, sekali-kali gitu. Lalu kamu check out. 3 hari kemudian kawan-kawan barangnya sampai. Kamu buka, kamu pakai, lalu kamu lupa. Tapi tagihannya tetap nempel kawan-kawan. Dompetmu tetap bocor. Inilah zaman di mana kita tidak sadar siapa yang pegang kendali atas keputusan kita. Bukan lagi logika, bukan lagi kebutuhan, tapi algoritma kawan-kawan. Dan lebih parahnya lagi, kita berterima kasih. Lebih parahnya lagi, kita berterima kasih. Baik, kawan-kawan. Ini adalah evolusi algoritma dari alat bantu menjadi alat kendali. Dulu kawan-kawan, algoritma diciptakan untuk memudahkan pekerjaan. Sekarang algoritma dioptimalkan bukan untuk kenyamanan kita, tapi untuk memaksimalkan uang yang bisa ditarik dari setiap user, dari setiap pengguna. Algoritma sekarang bukan hanya tahu siapa kamu, tapi tahu kapan kamu rapuh, jam berapa kamu impulsif, produk apa yang akan bikin kamu merasa punya pride, merasa punya harga diri. Contoh saja kawan-kawan, saat kamu lagi galau atau lagi sedih, mereka munculkan produk self-care. Saat kamu gagal, muncul iklan seminar sukses instan. Kemudian saat kamu kesepian, muncul barang-barang yang membuat kamu merasa diakui. Ini bukan kebetulan kawan-kawan. Ini adalah desain dan ini bukan cuma satu aplikasi. Ini ekosistem yang saling terhubung kawan-kawan. Yang saling terkait satu aplikasi dengan aplikasi lain. Kawan-kawan, terjadi transaksi psikologis yang tak terlihat, tapi sangat menguras. Setiap kali kamu buka aplikasi gratis, kamu bukan sedang menikmati layanan. Kamu sedang menawarkan emosimu untuk dianalisa dan dimonetisasi. Notifikasi yang kamu pikir random kawan-kawan. Notifikasi yang kamu random itu diatur dengan sistem yang disebut persuasive design. Warna merah ini menimbulkan urgensi. Kemudian bunyi notifikasi seperti nada kemenangan. Ada lagi waktu kirim disesuaikan dengan detak emosional pengguna. Macam-macam. Bisa dibayangkan kawan-kawan bahwa AI tahu bahwa kamu lebih mudah check out jam 10 malam setelah seharian bekerja. Karena kamu lelah dan lelah adalah pintu emas. Lelah adalah pintu emas kawan-kawan untuk pemasukan digital. Jadi, kamu belanja bukan karena butuh, tapi karena dibuat merasa
butuh. Kawan-kawan, ini adalah ilusi kontrol dan gairah konsumsi yang didandani oleh teknologi. Kamu pikir kamu yang pegang kendali. Kamu pilih barang, kamu tentukan harga. Tapi kenyataannya kawan-kawan, kamu sedang dituntun sejak awal. Kamu sedang dikondisikan untuk menyukai reward kecil. Kamu disedot secara pelan-pelan oleh loyalty point, gamifikasi, badge, dan promo-promo palsu. Kawan-kawan, gamifikasi transaksi ini adalah candu. Setiap skor belanja ini sama dengan hormon bahagia. Setiap diskon sama dengan suntikan semangat palsu. Setiap cashback ini adalah trik untuk membuat kamu merasa menang. Merasa edik. Padahal sebenarnya kawan-kawan, kamu kalah. Karena kamu tidak pernah butuh barang itu sebenarnya. Kamu tidak pernah butuh barang itu sebenarnya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, perlunya kita melihat ada bukti-bukti nyata, fakta-fakta yang sering kita abaikan. Riset Google dan Meta menyebutkan bahwa iklan yang dipersonalisasi ini 3 kali lebih efektif menciptakan impulse buying. Ada studi dari MIT tahun 2023 kawan-kawan menemukan bahwa AI yang menggabungkan data keuangan, menggabungkan lokasi, dan menggabungkan mood seseorang bisa memprediksi sekitar 87% keputusan belanja dalam 24 jam. Ada konsultan psikologi digital menyebutkan bahwa ini sebagai micro brain hijacking, yaitu pembajakan bawah sadar dengan frekuensi tinggi. Artinya apa kawan-kawan? Artinya adalah kamu bukan lagi berpikir. Kamu dituntun untuk berpikir, dituntun untuk menghabiskan, untuk belanja. Ini lebih dari sekedar uang kawan-kawan. Ini tentang mentalitas budak digital. Kamu bukan bangga jadi pelanggan platinum. Kamu senang dapat akses early, akses terlebih dahulu misalnya. Tapi sadarkah kamu, semakin loyal kamu, semakin kamu dijadikan objek eksperimen behavior, eksperimen perilaku, eksperimen kebiasaan. Selamat datang kawan-kawan di ekonomi atensi, ekonomi perhatian. Kamu bukan raja, kamu adalah mining, kamu adalah tambang. Dan ketika kamu kelelahan, kamu cuma dianggap angka churn rate. Baru sadar. Apa solusinya kawan-kawan? Kita bukan anti teknologi, tapi kita harus melek strategi. Pertama, sadar triggermu. Perlu disadari triggermu. Kapan kamu cenderung belanja tanpa berpikir panjang? Apa pemicunya? Emosi, notifikasi, atau diskon? Atau kamu memang butuh? Yang kedua, gunakan delay decision selama 24 jam. Kalau nggak mau 3 hari atau bisa 7 hari. Simpan di keranjang. Beli besok. Kalau kamu masih butuh, berarti itu penting. Kalau kamu lupa, itu bukan lagi kebutuhan kawan-kawan. Yang ketiga, matikan semua notifikasi promo. Matikan. Notifikasi bukan pengingat kawan-kawan. Itu pemicu manipulasi. Yang keempat, pasang budget otomatis dan batas harian belanjamu. Biarkan sistem memblokir secara otomatis ketika kamu terlalu impulsif. Gunakan teknologi, sekali lagi, gunakan teknologi untuk melindungi diri kita dari teknologi lain. Yang kelima kawan-kawan, ganti reward kita. Tukar dopamin palsu, yakni diskon dan skor dan apalah itu, badge, dengan dopamin nyata. Apa itu dopamin nyata? Olahraga, relasi sosial,
karya nyata, rekreasi, jalan-jalan, dan sebagainya. Baik, kawan-kawan, baca buku juga. Pilihan ada di tangan kita, kawan-kawan. Mau kita ambil atau bagaimana? Jangan biarkan AI memutuskan bagaimana kita menggunakan uang kita. Karena kalau kita menyerahkan kendali kepada artificial intelligence, kita bukan cuma kehilangan saldo, tapi kita juga akan kehilangan kedaulatan. Kita bukan sekedar korban, kawan-kawan. Kita bisa jadi pemain. Bagaimana caranya? Dengan sadar, dengan tahu, mengerti, literasi, dan dengan taktik. Kawan-kawan, di sini kamu nggak cuma nonton, kamu bangun dari sistem. Selamat datang di Kostrad Pancal Reality.exe. Ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.